kami mengerti bahwa Kau tidak mengendaki satupun binasa di bumi ini. Kau rindu setiap orang boleh bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami percaya bahwa Kau tidak bisa sendiri Tuhan. Kau memakai kami gerejamu, tubuhmu untuk menyatakan siapa Engkau. Kami tahu, kami sadar, kamilah wakil Tuhan di bumi. Kamilah representasi Tuhan. Kamilah kemah Allah di bumi. Maka itu kami sadar Tuhan, hidup kami bukan cerita tentang kami, tapi hidup kami cerita tentang Tuhan. Maka itu kami yakin bahwa sedemikian rupa Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami. Kau membentuk ulang, mencetak ulang, menginsyafkan kami, mengkoreksi kami. Karena Kau punya kepentingan yang besar atas hidup kami. Karena setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku lewat kami, gerejamu. Karena Engkau berjanji gerejamu akan menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain Tuhan. Di akhir zaman, di tengah kegelapan, gerejamu menjadi mercusuar. Dan itu berarti bahwa Engkau berkepentingan untuk kami, gerejamu Engkau bersihkan, Engkau tahirkan. Karena hidup kami bukan cerita tentang kami, tapi hidup kami cerita tentang Tuhan. Kami percaya Engkau peduli apapun yang kami alami Tuhan. Engkau mengerti karena Engkau punya kepentingan atas hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah menyerah. Tangan-Mu yang kuat sedemikian rupa akan membawa kami semakin kuat bekerja sama dengan Engkau untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka itu sadarkan kami, bersyukur untuk Roh Kudus yang Kau sudah berikan bagi kami. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Maka itu kami rindu bekerja sama dengan Roh Kudus supaya kami efektif dan produktif bagi kerajaan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu menolong kami untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami boleh diselaraskan, tidak hanya menjadi pengetahuan, tidak hanya menjadi informasi, tidak hanya menjadi ginosko Tuhan. Tapi mencetak ulang, mentransform, mengubahkan pola pikir, kecenderungan hati. Logika kami yang salah, yang tidak selaras dengan firman, diselaraskan dengan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan bekerja di tengah-tengah kami dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ambil alih seluruh hidup hamba-Mu, sampaikan apa yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu, kepada jemaat-Mu. Dan sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Kami serahkan segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu, ini minggu terakhir di bulan Maret ya. Sepanjang 1 bulan ini kita belajar tentang Roh Kudus, betul? Terakhir kita kemarin Roh Kudus memimpin kita. Kita hidup dipimpin oleh Roh, betul? Ya, saya walaupun tidak bersama dengan Bapak Ibu, saya ikutin lewat YouTube ya, kebaktian di tempat ini. Jadi Bapak Ibu kita lihat Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus menyertai kita, kemudian kita belajar bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Nah, hari ini saudara kita belajar bahwa kenapa Roh Kudus begitu luar biasa perannya dalam hidup kita, ya. Bahwa di akhir zaman ini saudara kita nggak pernah bisa terlepas dari pribadi Dia, betul? Kalau kita terlepas dari pribadi Roh Kudus, otomatis saya tidak menyumpahi saudara. Saudara akan mengalami kematian rohani. Saudara akan hidup di dalam kedagingan. Saudara tidak akan pernah mengalami terobosan dan kemenangan. Ya, maka itu nggak punya pilihan. Amin. Kita harus hidup dengan Roh Kudus. Amin. Kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau tidak, apalagi zaman seperti ini, betul? Saudara ya, Selat Hormuz ya, sekarang kan viralnya Selat Hormuz. Cadangan BBM Indonesia hanya 27 hari. Saya mikir, satu saat saya mikir 27 hari, saya nggak bisa pelayanan nih. Harga bensin 55.000. Saudara itu roh intimidasi, ketakutan ya. Nah kalau kita enggak betul-betul sadar bahwa
Saya punya Roh Kudus, amin. Penolong yang lain yang sanggup menolong saya. Amin. 24 jam. Saudara akan mengalami kekeringan, saudara akan mengalami kematian, saudara akan mengalami hidup dalam kedagingan. Tapi kalau saudara sadar, saya percaya tidak ada yang mustahil, kita akan dibedakan. Amin. Kita akan dibedakan. Kita tidak akan pernah mengalami. Toh awal tahun saya sebagai gembala sudah sampaikan 3 ayat, betul? Yang pertama, Tuhan akan mengurung kita dari depan, belakang, kiri, kanan. Dan tangan Tuhan akan ada di kepala kita. Artinya kedaulatan perkenanan Tuhan akan turun atas kita. Amin. Maka itu tidak takut dan gentar. Selama kita punya pribadi Roh Kudus, penolong yang lain. Jesus Unlimited. Yesus yang tidak terbatas, Yesus yang unboundary. Ya kalau dulu kita harus orang ketemu Yesus harus pergi ke sana. Tapi sekarang sudah ada di dalam hidup kita. Percayalah. Amin. Kita tidak ada bedanya karena sesuatu yang di luar tidak pernah bisa mempengaruhi surga dalam hidup kita. Amin. Mau ada perang dunia ketiga, mau selat Hermus, mau apapun. Selama kita terhubung, terkoneksi dengan dimensi roh surga, tidak akan pernah mempengaruhi hidup kita. Karena yang mempengaruhi kita adalah surga, bukan apa yang di luar kita. Amin. Nah, hari ini Tuhan ingin kita mengalami kuasa Roh Kudus sedemikian besar supaya ujung-ujungnya Bapak Ibu kita memberitakan Injil ya. Kita buka dulu ya, ini ayat hafalan kayaknya ya. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat yang ke-20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara, ini terkenal dengan amanat agung. Ya. Saudara, bicara tentang amanat itu sesuatu yang sangat penting, ya. Kadang-kadang kalau ada sebuah keluarga kemudian ada bapaknya wafat, selalu yang ditanya, apa pesan terakhirnya? Betul? Ya, terus kemudian dia akan berkata, jaga adik-adikmu kalau dia anak sulung. Ya. Saudara, saya percaya dari segala perkataan bapaknya selama hidup, pasti yang dia pegang adalah amanat. Betul? Betul enggak saudara? Ya mungkin sebelumnya bapaknya banyak sekali berkata-kata ya tentang keluarga kepada anak sulung. Tapi begitu dia sebelum meninggal dia berkata, jaga adikmu. Saudara, maka perkataan yang terakhir itu menjadi prioritas, betul? Betul enggak saudara? Makanya kadang-kadang kalau kita datang kepada orang-orang yang ditinggal pergi, kita selalu ngomong, ibumu ngomong terakhir apa? Betul? Ada enggak pesan terakhir? Jadi saudaraku, amanat itu bukan kata-kata biasa, betul? Amanat ini sesuatu yang diprioritaskan. Ya. Seorang ayah kalau bicara sebelum meninggal, maka si sulung ini sepanjang umurnya dia akan berkata, aku akan jaga adikku walaupun aku harus mengorbankan nyawa. Kenapa? Karena amanat bapak saya, betul? Betul enggak saudara? Saudara kalau lihat drama Korea, drama Cina, mereka bisa habis-habisan karena amanat, betul nggak? Ibunya berpesan, betul? Jadi Bapak Ibu, amanat agung pergi. Jadikan semua bangsa murid, itu adalah kata-kata terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. Ya, dan amanat itu saudara, itu berlaku bagi semua orang yang percaya. Great Commission ya, amanat agung itu bahasa Inggrisnya itu Great Commission saudara. Ya,
Jadi Bapak Ibu ketika dia mau naik ke surga, dia berkata segala kuasa ada padaku, karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, amanat agung ini itu yang menjadi prioritas, itu melekat bagi semua orang percaya. Bukan hanya untuk pendeta. Bukan hanya untuk penginjil. Oh itu mah Ibu Popi CS. Oh itu mah Ibu Kensi. Wih, Kak Foni ya kalau ngomong tet. Bukan saudara. Amin. Ya. Jadi amanat agung ini itu tanggung jawab semua orang yang percaya. Betul? Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberikan itu bukan untuk orang-orang khusus, tapi kepada semua orang yang percaya. Itu harus melekat dalam hidup orang percaya. Itu harus menjadi gaya hidup, betul? Saudara, tadi yang saya contohkan, anak sulung ketika dia bilang jaga adik-adikmu, saya percaya setiap hari yang ada dalam pikiran saya harus jaga adik saya. Betul enggak saudara? Bukan kalau dia ingat, bukan kalau kondisinya memungkinkan saya jaga adik saya. Kenapa? Karena dia menghargai amanat bapaknya. Karena dia tahu itu prioritas. Dan itulah yang menggerakkan dia. Betul? Jadi saya mau kasih tahu ini sering banget lah penginjilan ini di bagian. Tapi saya rindu supaya saudara mengerti bahwa saudara nggak bisa bilang bahwa kalau memberitakan Injil itu tanggung jawabnya A, tanggung jawabnya B, tanggung jawabnya C, tanggung jawab tidak Bapak Ibu. Tetapi amanat agung Great Commission ini adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Dia melekat, amin. Dia harus jadi gaya hidup kita. Karena itu pesan terakhir Bapak kita. Amin. Amin. Jadi bukan pilihan. Amin. Ya. Saya bukan tipenya. Kayaknya yang tipe-tipe kayak gini, diam. Saya kan pendiam. Nanti saya kasih tahu. Saudara, nggak pernah Tuhan memberikan perintah tanpa dia beri kemampuan, betul? Itu Tuhan yang jahat. Dan itu Tuhan sebelah, betul? Tuhan kita nggak begitu, saudara. Jadi itu mutlak, bukan pilihan. Bilang dong, beritakan Injil mutlak bukan pilihan. Amin. Saudara, di Alkitab ada dua hal yang sangat penting. Saya mau sampaikan di sini supaya saudara melihat pemberitaan Injil itu di perspektif yang berbeda dan itu menjadi kesukaan buat saudara, bukan beban. Ya Tuhan nggak ingin saudara memberitakan Injil itu beban, amin. Tapi itu kesukaan, gaya hidup, amin. Sama seperti seorang yang sulung tadi, dia melakukan menjaga adik-adiknya bukan beban. Amin. Karena dia menghormati orang tuanya. Karena itu prioritas bagi dia. Ya. Jadi di Alkitab itu ada dua yang sangat penting. Yang pertama itu perintah agung. Perintah agung itu tidak sama dengan amanat agung, Bapak Ibu. Amanat agung adalah pergi. Amin. Jadikan semua bangsa murid. Amin. Perintah agung adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi perintah agung sama amanat agung ini tidak boleh dipisahkan. Amin. Saudara tidak akan pernah bisa melakukan amanat agung kalau saudara tidak melakukan perintah agung. Amin. Ini sama seperti uang, logam. Dia harus berjalan bersama-sama. Amin. Saudara tidak mungkin bisa memberitakan Injil kalau saudara tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Amin. Nah, jadi dua hal ini nggak pernah dipisahkan. Karena apa?
Karena kita harus mengerjakan pekerjaan Allah, amanat Allah ini dengan cara Allah. Betul nggak? Kita nggak bisa mengerjakan amanat agung dengan cara kita. Amin. Ya, dengan cara kita nggak usah mengasihi Tuhan dan segala macam terus saya beritakan, nggak bisa. Jadi saya harus mengerjakan pekerjaan Allah, harus juga dengan cara Allah. Nah, bagaimana caranya? Perintah agung dan amanat agung ini harus berjalan bersama-sama. Ya, artinya bahwa seberapa energi saya beritakan Injil, itu seberapa saya mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Dia dengan segenap hati. Saudara, kalau negara ini krisis BBM, ya dunia ini krisis bahan bakar dan segala macam. Kalau di gereja Tuhan, saya mau sebutkan itu krisis kasih Tuhan. Betul? Ya, sehingga apa? Karena ini tidak dilakukan, amanat agung menjadi berat. Betul nggak, saudara? Saya percaya kalau saya mengasihi seseorang, saya dengan mudah tidak menjadi beban untuk melakukan apa yang permintaan orang yang saya kasih. Jadi, pertama perintah agung dan amanat agung ini harus berjalan bersama-sama. Nah, iblis tahu saudara bahwa energinya ini ada di perintah agung. Maka itu dia buat sedemikian rupa, dia hentikan saudara atau tidak mengasihi Tuhan. Betul nggak? Kita mulai mengasihi dunia, kita mulai punya banyak masalah, sehingga kita mulai terjerat dengan apapun, tertawan, sehingga kita bilang, bagaimana saya bisa beritakan Injil? Saya kan kondisinya seperti ini. Betul nggak? Ya, bagaimana? Saudara, iblis tahu. Karena ketika kau diputus dengan Tuhan, kau tidak punya energi untuk beritakan Injil. Amin. Maka itu kita rindu supaya sungguh perintah agung ini yang menjadi fokus sumber terlebih dahulu, supaya kita bisa beritakan Injil. Amin. Saudara, apa sih pergi? Pergi itu bergerak, saudara. Betul nggak? Bergerak, maju. Ya. Proaktif itu pergi. Ya. Jadi tidak diam, tidak nyaman. Itu pergi, Bapak Ibu. Nah, Tuhan rindu Bapak Ibu supaya saudara mengerti perkara ini, sehingga pertama tidak memikirkan bahwa pemberitaan Injil amanat agung itu ada tugas seseorang, tugas orang-orang yang ditetapkan dan tidak, tapi amanat agung melekat dalam hidup kita. Itu harus jadi gaya hidup kita. Amin. Amin. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini ya. Saya hari ini ingin cepat singkat karena banyak yang harus dibicarakan, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan aku menyertai kamu sampai kepada saudara. Banyak anak Tuhan, dia tidak mau ayat 18, ayat 19, tapi dia maunya Tuhan menyertai dia sepanjang hidupnya. Betul? Betul nggak, saudara? Ini adalah rangkaian ayat, saudara. Nggak bisa dipisahkan. Tapi seringkali yang menjadi prioritas hidup kita, Tuhan sertai aku sampai akhir zaman. Betul. Tapi kita nggak mau, istilahnya begini, ada hak, ada tanggung jawab, betul? Amanat agung itu tanggung jawab, betul? Saudara tidak akan pernah mengalami hak saudara kalau saudara tidak melakukan tanggung jawab saudara. Apa tanggung jawab saudara? Melakukan perintah agung dan amanat agung. Baru otomatis saudara akan mengalami bagaimana penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Kenapa seringkali begitu? Karena banyak gereja hanya mengajarkan tentang penyertaan Tuhan. Betul nggak? Kamu harus disertai. Dia tidak memberikan kebenaran secara utuh, Bapak Ibu.
Saya mau kasih tahu di gereja ini, kita harus melakukan perintah agung, amanat agung, otomatis kau akan disertai Tuhan. Saya yakin itu. Amin. Ya. Saudara, tahu nggak? Kalau kebenaran nggak utuh kita terima, sebenarnya kita sedang dipengaruhi oleh spirit antikristus. Orang bilang, yuk kita sedang menunggu datangnya antikris katanya. Yang kayak gimana? Oh Amerika antikris, oh Rusia antikris. Enggak saudara. Antikris itu spirit, betul enggak? Spirit untuk apa? Menolak kebenaran seutuhnya. Ngerti enggak ya? Jadi dia hanya mau bagian-bagian yang mengenakkan dia. Ya. Kalau sudah masalah berkat, masalah kesembuhan, yes, amin. Tapi kalau pergi beritakan Injil, tunggu dulu ya. Saudara akan punya 1001 alasan. Kenapa? Karena di dalam pikiran saudara masih ada benteng. Ada logika, ada gaya hidup, betul nggak? Ada pemikiran-pemikiran dan segala macam sehingga saudara tidak mau menerima kebenaran secara utuh. Itulah spirit antikris. Maka itu kita rindu supaya hari ini kita mengerti kebenaran secara utuh. Saya mengajarkan saudara kebenaran secara utuh. Kalau saudara mau disertai Tuhan sampai akhir zaman, oh lakukan perintah agung, lakukan amanat agung. Harus menjadi gaya hidup kita. Saudara, kita nggak perlu pergi sama Ibu Popi Seas atau kepada saya dengan apa, pergi jauh dengan Pak Gun, dengan siapa. Nggak perlu, karena penginjilan itu ada 3, betul nggak? Saudara berdoa itu penginjilan, pergi. Ya, ketika saudara berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk kota ini, berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk bangsa itu saudara sudah pergi. Artinya doa saudara 90% bukan untuk diri saudara. Itu namanya pergi, betul nggak? Amin. Ya, jadi jangan merasa tertuduh, aku nggak bisa bu, tante, mbak, saya udah tua nggak bisa pergi kemana. Nah, penginjilan pergi bukan hanya sekedar pergi secara fisik. Kalau kita belum diizinkan pergi secara fisik, mulai dengan doa. Amin. Maka itu tahun 2026 ini saya memiliki impresi bahwa gereja harus mulai banyak berdoa. Maka itu doa keliling, habis ini Cikidang ya, kalau nggak salah, doa keliling. Setiap minggu habis ibadah ada doa keliling persekutuan. Saudara lihat ada penampilan yang baru, itu Ibu Lince kenapa berdoa? Setiap ini ibadah harus ada doa syafaat. Amin. Kalau saudara doa saudara 90% untuk kepentingan saudara, saudara sedang tidak melakukan amanat agung. Amin. Doakan, aduh Tuhan, hari Rabu Ibu Popi, tim Subang, ibu ini, pergi, Tuhan tolong dia. Betul nggak saudara? Saudara sama itu spiritnya, sama-sama menginjili bersama dengan mereka. Sehingga kemenangan mereka menjadi kemenangan kita. Dia bukan sendirian Bapak Ibu, amin. Dia bagian dari gereja ini, amin. Ya, karena apa? Kita punya tanggung jawab, amin. Itu melekat dalam hidup kita, mutlak bukan pilihan. Great Commission itu prioritas. Amin. Saudara, kita bisa kasih uang. Ya kan? Udahlah. 100% bukan untuk saya semua lah. Saya mau pergi, uang saya juga mau pergi. Saya nggak punya uang sih. Ya udah 5.000, 10.000 saya taruhkan untuk misi. Saudara, itu berarti saudara punya tanggung jawab. Betul nggak? Bukan masalah besarnya uang, betul. Tapi ketika saudara belum bisa pergi, dana saudara. Puji Tuhan kalau saudara bisa pergi. Dan tidak harus ke desa-desa saudara. Tetangga saudara, teman, betul enggak? Nah, saudara ini yang harus. Bapak Ibu, saya rindu hari ini saudara bisa, Bapak Ibu bisa mengerti kebenaran secara utuh. Saya nggak mau saudara hanya ingin disertai Tuhan sampai akhir zaman,
tapi saudara tidak pernah mau melakukan. Kalau udah ngomong penderitaan, kalau udah ngomong bayar harga, kalau ngomong menyangkal diri, gak mau ngikutin. Tapi kalau yang enak-enak, oke. Makanya jangan heran saudara ada banyak anak-anak Tuhan pindah-pindah gereja karena ingin sesuai dengan apa yang dia dengar. Padahal tidak mengerti bahwa spirit antikris itu sedang masuk dalam hidupnya. Dia tidak mengalami kebenaran secara utuh. Dia selalu memiliki banyak alasan untuk menolak kebenaran secara utuh. Karena gaya hidup, karena kebiasaan dan segala macam. Nah, Bapak Ibu, saya tadi dari awal sudah berbicara bahwa Tuhan tidak pernah memberikan perintah tanpa dia beri kemampuan. Ya, kita lihat di tadi ayat yang ke-18, 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara yang kekasih, kenapa Tuhan ingin kita pergi memberitakan Injil? Karena Tuhan yakin bahwa kita bisa memberitakan Injil. Kenapa? Karena Tuhan taruhkan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang mengurapi kita. Amin. Jadi tidak ada alasan setiap orang tidak bisa memberitakan Injil. Karena kita punya kapasitas Roh Kudus yang sama, yang tinggal dalam hati kita. Betul nggak? Karena kita memberitakan Injil bukan karena kekuatan kita. Amin. Karena Tuhan tahu kita nggak mungkin bisa. Karena ada banyak konsekuensi, ada penderitaan, di sana ada segala macam. Karena apa? Ketika kita memberitakan Injil, kita sedang perang kepada si jahat, roh kegelapan, karena kita sedang mau menarik orang dari gelap menuju terang. Pasti terjadi peperangan, betul? Maka itu Tuhan selalu bilang, kamu gak akan mampu anakku. Tapi segala kuasa di surga, di bumi sudah ada padaku dan aku berikan kepadamu. Yaitu Roh Kudus dalam hatimu. Itu artinya kemampuanmu sanggup. Amin. Jadi gak bisa kita bilang, saya gak bisa beritakan Injil. Betul? Ya. Kita lihat Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat saudara ya. Ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bapak Ibu. Yesaya nomor 1 ayat 1. Jadi Roh Kudus saudara, ada banyak peran Roh Kudus, betul? Saya sudah bagikan ya kemarin minggu-minggu kemarin. Dalam pemberitaan Injil, saudara, Roh Kudus berperan mengurapi kita. Apa arti mengurapi, saudara? Ya, pengurapan itu artinya bahwa ada kemampuan supranatural, kemampuan Allah, kuasa dari Allah, kemampuan supranatural dari Allah untuk melayani. Ya, dan berlaku bagi semua orang yang percaya. Amin. Dan pengurapan itu selalu ada tujuan. Ya. Jadi pengurapan Roh Kudus akan mengurapi kita. Apa artinya? Dia akan memberikan kuasa Allah untuk apa? Untuk melayani, ya. Dan dia akan melahirkan banyak karunia untuk melayani, memberitakan Injil, Bapak Ibu, ya. Dan selalu ada tujuannya. Amin. Jadi kita dikhususkan, ya, untuk diurapi, sama seperti Saul dikhususkan untuk menjadi raja, menjadi imam. Ada penugasan. Dan saudara dan saya ditugasi untuk memberitakan Injil. Tapi percayalah saudara, tidak dengan kekuatan saudara sendiri, tapi saudara diurapi oleh Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus yang memberikan kuasa. Bahkan dia bisa membangkitkan segala karunia yang dibutuhkan. Contoh, saudara mungkin pendiam, saudara gak bisa ngomong. Tapi percayalah bahwa Roh Tuhan akan mengurapi engkau.
Amin. Asalkan dalam hatimu aku mau. Jadi bukan masalah bisa atau enggak bisa. Mau enggak bekerja dengan pengurapan Tuhan. Betul enggak? Jadi saya yakin orang tuh pasti bisa beritakan Injil. Kadang orang bukan karena omongan tapi karena sentuhan orang bertobat. Betul enggak? Amin. Nah, saudara, Tuhan akan bangkitkan semua karunia dalam hidupmu. Misalnya kau nggak bisa menumpangkan tangan dan menyembuhkan. Tapi karena roh Tuhan mengurapi, ketika kau beritakan Injil, ada orang sakit, kau tumpangkan tangan, terjadi kesembuhan. Bukan karena kau pintar, karena kau ahli, karena kau punya pengalaman banyak menyembuhkan orang. Karena roh Tuhan yang mengurapimu. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa setuju saya tahu metode ini. Setuju saudara harus diperlengkapi. Tapi terlebih-lebih saudara harus diperlengkapi oleh Roh Kudus. Itu yang jitu. Amin. Karena pengurapan inilah yang membangkitkan segala karunia roh. Ya. Saya mau cerita nih. Saya dulu guru sekolah minggu Bapak Ibu di gereja tradisi. Ya. Nah, pada waktu saya jadi guru sekolah saya bertobat. Jadi waktu saya hampir gila itu saya masih di GKJ. Ya, gereja Kristen tradisi. Nah, saya nggak tahu apa-apa tentang penginjilan, betul nggak? Saya baru saja bertobat dilayani pembimbing saya yang orang persekutuan. Saya nggak tahu dia persekutuan di mana. Tapi pada waktu saya sudah bertobat, saya merasa saya menjadi sesuatu yang berbeda. Pada waktu saya ngajar minggu, saudara, tiba-tiba adalah itu tahu ya gereja tradisi kayak apa modelnya. Jadi kalau saya ketua sekolah minggu itu bukan anak kecil saja, tapi itu dari SD, TK sampai SMA. Itu sekolah minggu, saudara. Kalau di gereja tradisi itu sampai begitu. Jadi posisi saya sangat apalah ya, bukan hanya anak kecil saja gitu ya. Nah pada waktu saya ngajar anak SMP dan SMA, youth lah. Kalau di sini, tiba-tiba di ruangan saya terjadi lawatan Roh Kudus, mereka bahasa roh. Aneh enggak saudara? Saudara bisa saksikan itu istri Pak Suhanda. Ibu Yakti itu satu perguruan sama saya. Dia sama-sama guru sekolah minggu juga. Saya juga heran, betul enggak? Loh, kok seperti ini begitu ya? Pada zaman saya bertobat, bahasa roh, kelepasan, itu belum banyak orang merasa itu sesat. Wah, sampai terjadi pulang-pulang mereka nggak bisa berhenti. Jadi itu sekitar 30 orang, 40 orang. Besok saya dipanggil, saudara. Jadi saya sudah pernah disidang, ya. Semua majelis pendeta kumpul. Karena banyak pengaduan dari orang tua, kenapa anaknya jadi gila setelah ikut sekolah minggu. Saya juga nggak ngerti, saya pikir benar-benar gila nggak ya ini ya. Karena saya sendiri juga belum tahu pengetahuan. Saya bilang begini loh, ketika pengurapan itu datang, nggak usah apa seperti kau pikirkan gitu. Jadi bersedia aja, jangan nanti begini, nggak usah gitu. Datang aja, minta aja Roh Kudus. Maka Tuhan akan mengaruniakan kobaran itu dan dia akan membawa orang bertobat. Nah sampai instruksi lah Bapak Ibu. Saya di backlist, jadi ketua sekolah minggu, saya tidak boleh jadi guru. Ya, tapi saudara anak-anak yang 30 datanglah ke kos-kosan saya. Karena mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Ya, ada banyak itu. Orang-orang gereja tradisi yang jadi orang GKKD gara-gara sekolah minggu itu Bapak Ibu. Ya. Terus pada waktu di kos-kosan saya nggak tahu bagaimana memberitakan Injil. Tapi saya cuma ngomong. Aku dulu memang Kristen. Tapi kan aku gila ya. Percaya Yesus gitu. Gini. Mereka nangis di kos-kosan saya saudara. Penuh di kos-kosan saya itu. Mereka bertobat. Ya. Barulah terbuka persekutuan Kiara Condong itu. Mereka mulai satu persatu keluar. Karena saya sudah di backlist. Saudara suatu ketika Bapak Ibu, kegerakan yang sedemikian besar.
saya tidak khotbah ya. Tapi saya suruh bawa kaset Kris Manusama. Waktu itu zamannya Kris Manusama. Masih pakai kaset saudara. Saya bilang kalian puter aja. Kan saya nggak berkhotbah saudara. Ketika diputer terjadi lawatan yang kedua. Dipanggil lagi saya. Saudara yang kekasih itu bukti. Saya tidak tahu apa-apa. Tapi karena saya mau bekerja sama dengan Roh Kudus menolong saya mengobarkan kasih karunia. Dan sejak itu kos-kosan saya menjadi basis apostol. Setiap hari banyak orang dilepaskan. Padahal kelepasan zaman dulu masih sesat. Saya nggak ngerti, tiba-tiba dia ngelepar, tiba-tiba dan segala macam. Nah, saya percaya bahwa itu akan terjadi kembali. Amin. Saudara berpikir, Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Tapi roh Tuhan Allah ada padaku. Ya, dia apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Merawat orang-orang yang remuk hati. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Karena saudara kalau kita mau melepaskan orang tawanan dan segala macam kita harus berurusan dengan si jahat. Dan kalau dengan kekuatan kita nggak akan pernah bisa menang. Tapi karena roh Tuhan Allah ada padaku, maka kita bisa membebaskan orang tawanan. Kita bisa melepaskan orang yang terkurung. Kita bisa memberitakan kabar baik pada orang-orang sengsara. Amin. Jadi Roh Kudus luar biasa Bapak Ibu. Karena itulah tujuannya dia ada dalam hidup kita supaya kita membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana ayat yang kedua. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara melihat bagaimana orang-orang yang sengsara, orang-orang yang terikat, orang-orang yang terkurung dalam penjara ini, ketika kita beritakan Injil karena ada roh Tuhan pada kita, dia percaya kepada Yesus, maka dia akan mengalami transformasi. Yang tadinya terpuruk sengsara, sekarang dia menjadi pohon terbantin kebenaran. Ya, tanaman Tuhan. Artinya apa? Mereka akan menjadi orang yang kokoh, karena pohon terbantin itu terkenal adalah pohon yang paling kuat di dunia. Dalam segala musim, pohon terbantin itu pohon yang paling kuat. Nah, orang-orang yang lemah sengsara oleh karena pengurapan ada pada kita, dia akan diubahkan menjadi orang yang memiliki identitas. Memiliki jati diri. Amin. Karena roh Tuhan. Amin. Ya, dan itulah tugas kita Bapak Ibu. Ya, jangan sampai justru kita nggak ngerti, malah justru kita menjadi golongan orang-orang yang terpuruk. Justru tugas kita membawa mereka keluar untuk menjadi pohon terbantin kebenaran. Amin. Ayat yang keempat. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah temurun menjadi sunyi. Saudara, mereka bukan saja dipulihkan, mereka bukan saja ditransformasi menjadi orang-orang yang kuat, ngerti identitasnya, ada statusnya, punya jati diri, tapi mereka juga pergi. Amin, membangun runtuhan. Makanya saya percaya ini di Lembang ini penggenapan firman yang tadinya hanya saya, roh Tuhan Allah padaku satu orang. Betul nggak? Karena saya beritakan Injil ke Lembang, ada banyak anak-anak rohani, sekarang anak-anak rohani yang membangun reruntuhan. Betul? Mereka, betul? Amin. Nah, akhirnya saudaraku ada multiplikasi. Kenapa? Karena roh Tuhan yang mengurapi. Harus ada roh Tuhan. Yesus, dia mengalami pengurapan juga ya. Penuh kuasa dan mujizat, kita nggak suka buka ayatnya. Banyak karunia roh-roh terjadi.
Ya, ada kesembuhan segala macam, hikmat segala macam. Bapak Ibu, kalau kita pergi, percayalah otomatis karunia Tuhan akan mengalir. Amin. Tuhan nggak akan memberikan kalau saudara nggak pergi. Kenapa? Untuk apa tujuannya? Betul nggak? Ya, kau akan mengalami kapasitas full ketika kau pergi, betul? Ya, makanya saya selalu berpikir apapun yang saya lakukan, karena beritakan Injil itu adalah gaya hidup, amin, melekat tanggung jawab, ya kapanpun, dimanapun, siapapun, betul nggak? Dulu GKKD begitu, bukan teh botol, tapi apapun, siapapun, dimanapun, beritakan Injil, begitu kan? Itu dulu begitu, ya, sehingga dimanapun, ya, bukan berarti Bang Dewa selalu katakan ya, bukan berarti mereka harus bertobat, tapi kita harus beritakan Injil. Ketika saya mau pergi ke Banjarbaru, tiba-tiba ada taksi Lubet, saya tanya, ternyata si sopirnya Ustadz, saudara. Saya bilang, oh, saya Ustadz. Oh, Ustadz. Jadi ngapain Bapak jadi sopir? Cerita lah BCD. Bapak itu ngerti nggak apa yang Bapak yakini? Ternyata dia, sebenarnya ya Bu ya, saya Ustadz nih nggak banyak ngerti juga loh, katanya. Bapak mau dikasih pengertian? Mau. Sepanjang jalan saya beritakan Injil, ada Bu Maya di situ. Gini, sampai di situ dia bilang, saya baru ngerti loh Bu. Saya nggak punya sesi lagi, tapi saya percaya, saya sudah beritakan Injil. Karena itu gaya hidup, saudara. Betul nggak? Nggak perlu dia harus bertobat atau enggak, begitu ya. Kita ceritakan saja, betul? Ceritakan tentang Yesus. Hati-hati ya, harus utuh juga memberitakan Injil. Amin. Boleh awalnya dari kesaksian, tapi ujung-ujungnya harus diceritakan bahwa Yesus mati untuk mereka. Amin. Ya, harus itu. Ya karena itu yang kabar baiknya kan. Betul ya. Nah makanya saya rindu banget saudara, jangan sampai kita merasa bahwa penginjilan itu adalah tugas orang-orang tertentu. Saudara lewat doa bisa, lewat dana bisa. Yesus harus diurapi oleh Roh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Dan saya percaya ketika Tuhan urapi kita, Dia pasti berikan keberanian. Ya. Kita lihat Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ya, jadi saudara penting banget ketika kita diurapi bekerja sama, saudara Tuhan akan berikan keberanian untuk memberitakan Injil. Bahkan bukan hanya keberanian, tapi rela menderita untuk memberitakan Injil. 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 10. Dalam hal apapun kami tidak, 206 ayat 310 ya, panjang banget ya, sebab orang tersebut supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Yang jelas bahwa saudaraku 4, coba ayat yang keempat. Nah, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Selalu di dalam pemberitaan Injil selalu ada kesesakan, penderitaan, mungkin enggak secara fisik, tapi kita perlu tenaga, perlu uang, betul enggak saudara? Pemberitaan Injil bukan pelayanan yang populer, betul? Banyak orang pengen jadi pengkhotbah, pemimpin pujian yang hebat. Kalau saudara beritakan Injil orang enggak lihat, betul? Tapi justru itu yang amanat agung, Great Commission. Justru itu, kau disertai sampai akhir zaman justru yang nggak kelihatan itu, ya kan? Ya, jadi ketika kita pergi memberitakan Injil, percayalah bahwa
Roh Tuhan akan mengurapi kita juga untuk rela menderita. Ya, rela menderita. Macam-macam menderitaannya, ya. Mungkin sama keluarga, ya tidak ini kan saya dulu karena pelayanan saya cukup banyak, hampir saya tidak pernah mengikuti. Ya mungkin salah juga, saya nggak ngerti, tapi itu bentuk penderitaan yang saya alami sampai saya tidak mengikuti dulu keluarga saya masih senang-senang dan segala macam gitu, saya nggak pernah ikut jadi karena harus merelakan. Jadi harus pilihan-pilihan yang kadang-kadang kita harus menderita, tapi percayalah kalau itu pemberitaan Injil, Tuhan akan sertai kita sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, saya rindu sekali hari ini kita nggak nunjuk orang, dia saja yang beritakan Injil, tapi ini tanggung jawab saya. Amin. Minimal doa saya berubah. Uang saya bolehlah pergi. Mulailah saya berdoa untuk tetangga gini. Ini semuanya sudah sering dibagikan Bapak Ibu ya. Dan saya rindu kita mulai dengan itu. Kenapa? Karena itu amanat agung. Amin. Ya kita bersyukur kemarin kita hiking. Ada 5 orang yang bertobat, puji Tuhan ya. Dengan berapa kilo itu kita naik gunung. Tapi penderitaan kami naik gunung tidak sebanding dengan sukacita yang kita alami, betul nggak ya? Melihat mereka orang-orang bertobat. Ya petani-petani saya mikir, iya juga ya kalau nggak ada yang ke sana siapa yang mau beritakan Injil gitu. Mereka dengan kesukaran mereka yang saya pikir hanya Yesus yang jadi dia. Mungkin masalahnya gini, gimana mau follow up-nya? Udahlah, yang penting beritakan Injil dulu lah. Ya, nanti Tuhan kasih ini lagi. Siapa tahu tiba-tiba dia muncul di depan rumah Ai gitu. Kita bisa muridkan dia begitu ya. Tapi yang jelas bahwa kita harus beritakan Injil begitu ya. Jadi mari kita sama-sama bahwa kita harus melakukan perintah agung dan amanat agung. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu yang belum mendapatkan petugas memberikannya. Bagi kota Lembang
Indonesia. bagi Indonesia. Bapak Ibu, marilah kita datang ke undangan Tuhan, perjamuan kudus, dengan mengingat kematian Tuhan di kayu salib. Mengingat kemenangan Tuhan, kemenangan kita. Karena iblis sudah dilucuti. Kita merayakan kemenangan kita. Karena kita bebas dari kutuk. Kita berubah status. Kita tidak lagi budak dosa. Tapi kita menjadi anak Allah. Dan biarlah perjamuan kudus hari ini betul-betul Tuhan pakai untuk roh Tuhan mengurapi kita. Supaya kita berani memberitakan Injil. Ketika kau makan tubuh dan darahnya, ingatlah bahwa Great Commission, amanat agung itu melekat dalam hidupmu. Dan engkau dan saya diberi tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Pergi, jadikan semua bangsa murid dan baptis dan ajar mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah kita diberikan roh keberanian untuk memberitakan Injil. Mari Bapak Ibu angkat roti di dalam tangan kananmu. Dan kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan sama-sama. Kita ingat bagaimana Tuhan memberikan tubuhnya supaya setiap orang diselamatkan. Baik, anggur di tangan kanan kita angkat. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada dan berkata, minummu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama minum anggur ini dan ucapkanlah syukur kepada Dia. Oleh karena kematian, oleh karena salib, kita berhak menjadi anak Allah, berhak mendapatkan warisan. Dan Tuhan berkata bahwa hidup kita menjadi rekan sekerja, menjadi mitra, menjadi representatif Tuhan untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan taruhkan dalam hidup kami bahwa amanat agung bukan pilihan, tapi amanat agung itu mutlak bagi kami Tuhan. Kami rindu supaya sungguh hidup kami boleh menjadi kitab yang terbuka, yang bisa dibaca orang sehingga orang boleh melihat Yesus dalam hidup kami. Sertai jalan-jalan kami, sertai pemberitaan Injil kami dengan tanda-tanda dan kuasa Tuhan. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita angkat kedua belah tangan. Roh Kudus yang ada dalam hati Bapak Ibu, Roh Kudus yang mengurapi engkau Bapak Ibu untuk pergi memberitakan Injil, membaptis banyak orang, mengajar banyak orang. Dia akan membangkitkan karunia-karunia, memberikan keberanian untuk memberitakan Injil dan mentransformasi hidup Bapak Ibu dan saya untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga Injil yang kita beritakan bukan hanya Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan Allah, menghancurkan setiap roh jahat, membuka setiap tawanan, melepaskan orang dari kurungan, dan memberitakan kabar baik bagi orang-orang sengsara, membawa kabar baik untuk mengganti kain duka cita menjadi sukacita, dan tanda-tanda dan mujizat itu akan menyertai kita. Pulang dengan damai sejahtera, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberikan, Tuhan dengan Roh Kudusnya akan memampukan kita untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati dan menjalankan amanat agung. Roh Kudus yang tidak pernah lelah dan menyerah dalam hidupmu dan saya, itu yang terus membawa setiap firman boleh digenapi atas kehidupan kita.
pulang dengan damai sejahtera dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk.